Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ibu harap semua dalam keadaan sehat selalu. Anak-anakku sekalian, pada minggu ini Ibu akan menjelaskan mengenai Unit 4 yang minggu lalu sudah pernah Ibu jelaskan, karena di sini masih ada kelanjutan dari materi ini. Materi yang akan kita bahas di sini adalah masih Unit 4 dengan judulnya Will You Join Us? Oke, perhatikan di dalam slide yang ada ini ada beberapa tujuan dari pembelajaran ini. Ibu rasa nggak usah dibacakan lagi karena ini sudah pernah Ibu jelaskan. Di situ ada pada bagian 4, 5, dan 6 ini sudah ada instruct and invite others, ask for and give permission. Dan yang terakhir adalah penggunaan imperatives dan modal may. Nah, untuk minggu ini yang akan Ibu jelaskan adalah penggunaan dari imperatif dan modal may. Oke, kita lihat kembali di sini learning materials-nya atau materi yang akan dipelajari ada di bagian ketiga dan keempat. Karena untuk ke-1 dan ke-2 sudah pernah kita bahas di minggu lalu. Baik, kita langsung ke unit maksud Ibu kita langsung ke materi yang imperatif. Oke. Untuk imperatif di sini kita sudah tahu imperatif di sini sebetulnya sama dengan kata kerja, tapi biasanya menggunakan kata kerja pertama. Kita tahu bahwa kata kerja itu ada 3. Kata kerja ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, untuk unit 4 ini khususnya yang kita gunakan adalah menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja afirmatif atau kata kerja yang pertama. Dalam tabel bisa kamu lihat di sini, misalnya dari 1 person maksudnya orangnya, afirmatif, kemudian negatif. Dalam kalimat ada 2 contoh yang menggunakan positif atau afirmatif dan yang menggunakan negatif atau yang dibuat dalam bentuk negatifnya. Contohnya, untuk kata you, kalian bisa lihat, the pronoun you is not used. Jadi kata you-nya di sini tidak perlu diucapkan lagi atau tidak perlu dituliskan. Contohnya, be quiet, stay here, sit down. Semua kalimat ini sama dengan seperti kalimat perintah, be quiet. Maksudnya minta supaya anak-anak tenang, be quiet. Stay here, sit down. Nah, ini untuk yang afirmatif atau kalimat positif. Kemudian bisa juga menggunakan kata always. Always review your composition. Always review your composition. Menggunakan always. Nah, review your composition. Ini dalam bentuk contoh dalam bentuk positifnya. Kemudian untuk yang negatifnya, kata the pronoun, kata ganti dari you juga ini tidak perlu digunakan. Jadi langsung saja, don't be silly, don't stay here. Hanya ditambahkan dengan kata don't, karena ini dalam bentuk negatif. Kita lihat, don't be silly. Kalau positifnya mungkin be silly, don't stay here dalam bentuk positif. Tapi untuk yang negatif, hanya ditambahkan dengan kata don't pada awal kalimat. Selanjutnya ada kata lain yang dalam bentuk negatif menggunakan kata never. It can be used with never. Jadi bisa juga digunakan menggunakan kata never. Never open the door. Ini ya. Jangan pernah buka pintu, maksud dari kalimat ini. Jangan pernah buka pintu. Oke, ini untuk you. Untuk he, she, atau they, ada di sini kita lihat
kita bisa menggunakan we use let. Kita bisa gunakan kata let atau may infinitive. Anak-anak tentunya bertanya apa itu infinitive. Infinitive ini adalah kata kerja yang pertama, ini infinitive. We use let. Jadi kita lihat contohnya let's for other. Kata let's ini biasanya digunakan untuk contohnya dilihat. Let him know. Let him know. Biarkan dia tahu. Let him know. Atau boleh juga menggunakan kata may. May for wishes. Jadi kalau misalnya wishes ini may bisa digunakan untuk harapan. Kalau tadi orders itu bisa digunakan untuk perintah. Misal, let him know, biarkan dia tahu. Jadi let digunakan untuk orders, ini maksudnya adalah perintah. Kemudian may digunakan untuk wishes. Wishes di sini bisa berarti harapan. Ya, contohnya, may the force be with you. Semoga kekuatan ada pada Anda gitu maksudnya kalau di dalam bahasa Indonesianya. May the force be with you. Kemudian it can be used with somebody. Bisa juga menggunakan kata somebody dan everybody. Contohnya, somebody help me, somebody help me. Everybody go home. Everybody go home. Kita lihat di sini. Everybody atau somebody. Jadi bisa menggunakan kata-kata seperti somebody dan everybody. Kemudian dalam bentuk negatifnya kita lihat juga masih sama seperti tadi yang afirmatifnya, hanya ditambahkan kata don't pada awal kalimat. Contohnya let for order masih tetap let untuk kayak semacam perintah ya. Don't let him know, jangan biarkan dia tahu. Kemudian juga untuk penggunaan nobody, bisa juga digunakan nobody. Nobody, it can be used with nobody. Nobody move, tidak ada seorang pun yang move, berpindah atau ya, move bisa berarti berpindah atau bergerak ya. It can be used with nobody. Jadi bisa menggunakan kata nobody. Nobody move. Atau nah, kemudian perhatikan di sini. Ini bukan remember this is not simple. Ini kalimatnya bukan kalimat simple present ya, jadi berbeda. It can be used with nobody. Nobody move. Kemudian yang berikutnya we use let, tambahkan dengan kata infinitifnya. Infinitif ya menggunakan kata kerja yang pertama. Nah, sekali lagi kita lihat dari awal, kita ulang dari pertama. Grammar rule artinya di sini cara membuat imperatif itu, rule-nya, cara-caranya. Jadi pertama untuk you, khususnya yang you ini tidak perlu digunakan lagi, kita langsung gunakan kata be quiet, stay here, sit down. Nah ini yang untuk yang kalau seandainya you pronoun atau ganti orangnya. Kemudian it can be used with always, bisa juga digunakan menggunakan always. Always review your compositions. Always review your composition. Selanjutnya untuk yang negatif, bisa kalian lihat lagi. Pronoun you tidak digunakan. Don't be silly. Don't stay here. It can be used with never. Bisa digunakan menggunakan kata never. Never open the door. Never open this door. Jangan pernah buka pintu ini maksudnya ya. Kemudian untuk yang personnya he, she atau they ya, bisa kalian lihat kembali, bisa kita lihat kembali. Use let or may infinitive. Jadi let di sini bisa untuk order atau bisa perintah. Let gunakan untuk perintah. Contohnya let him know, biarkan dia tahu. Kemudian may di sini untuk harapan, wishes. May the force be with you. Maksudnya semoga maksudnya kekuatan selalu ada pada Anda gitu maksudnya. Jadi mengharapkan supaya orang yang kita sampaikan semoga kamu diberikan kekuatan ya. Kemudian lagi it can be used with somebody, bisa juga digunakan dengan menggunakan somebody dan everybody. Somebody help me. Everybody go home. Everybody go home.
Kemudian yang negatif, sambil mengulang lagi, we use let and infinitive. Jadi kita gunakan masih sama, hanya ditambahkan dengan kata don't di awal kalimat. That's for order. Don't let him know. It can be used with nobody. Bisa juga menggunakan nobody. Nobody move. Nobody move. Oke, remember this is not, ini hanya catatan kecil yang jadi ini bukan kalimat dalam simple present. Kemudian seandainya kata we atau misalnya orangnya atau kata gantinya adalah we, ya, oke, menggunakan kata let us. Let us bisa juga disingkat menjadi let's. Let's stay for a while. Let's stay for a while. Let's go to the beach. Ya, jadi ini semacam perintah. Let's stay for a while. Let's go to the beach. Let's have breakfast. Nah, ini kita lihat semua let's ini adalah kayak semacam ajakan. Let's stay for a while. Oke, maksudnya kita stay dulu untuk sementara. Let's go to the beach. Ya, sudah tahu semua. Let's have breakfast. Kemudian kita lihat dalam bentuk negatif bagaimana. Kalau kita buat afirmatifnya seperti yang pertama ini, let's us. Untuk negatifnya tentu hanya tinggal ditambahkan kata not. Let's us not. Bisa disingkatnya let's not. Kemudian let's not stay here. Let's not stay here. Let's not talk about this anymore. Let's not talk about this anymore. Ada lagi, let's not, semua hanya let's not worry too much. Maksudnya jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas. Nah, ini penggunaan kata let's yang dalam bentuk negatifnya hanya ditinggal tambahkan dengan kata not. Let's not stay here. Let's, ya. Nah, ini tadi beberapa contoh kalau misalnya subjeknya I, you, we, he, she, dan they. Kemudian termasuk we tadi. Di sini contohnya ya Ibu buat ada terbagi dua. Ya, di sini yang you, kemudian he, she, dan they. Kemudian yang terakhir tadi adalah we. Nah, sekarang kita lihat penggunaan may, grammar rule untuk may. May di sini digunakan untuk meminta atau memberi izin. May biasanya diikuti, may is always followed by the base. Artinya biasanya selalu diikuti dengan kalimat kata yang paling dasar, yang base form dari sebuah kata. Contohnya kita lihat dalam contoh, you may borrow atau you may bla bla, semua kata yang menggunakan kata kerja pertama. Sekali lagi Ibu jelaskan sini, the modal is used to ask for. Jadi modal may, modal di sini ada kalau kalian mungkin bertanya-tanya apa itu modal? Modal adalah kata bantu. Kata bantu may di sini digunakan untuk meminta dan memberi izin. Contohnya dalam kalimat sudah ada di sini, you may borrow my book. Jadi ada kalimat positifnya, you may borrow my book. Kamu boleh, artinya kan dia memberikan izin bahwa orang itu boleh meminjam bukunya. You may borrow my book. Atau she may use this room. Dia boleh menggunakan ruangan ini. Adapun dalam bentuk negatifnya kita lihat, you may not borrow my book. Jadi hanya ditambahkan dengan kata not setelah kata may atau sebelum kata kerja. Borrow sini kata kerjanya, you may not borrow my book. He may not sit here. He may, dia tidak boleh duduk di sini maksudnya. He may not sit here. Kita lihat
di belakang kata may ditambahkan dengan bentuk negatif, atau bisa juga kata not diletakkan di antara may atau modal dan kata kerja. Kemudian untuk yang interrogative form, interrogatif atau kalimat tanyanya hanya dibalik saja, ditukar tempatnya. Kalau tadi misalnya may diletakkan setelah orangnya, artinya setelah subjeknya. Nah, sekarang may diletakkan di awal kalimat. May I borrow your book? May they enter the library right now? May I borrow your book? Kita lihat may-nya pada awal kalimat. Kemudian may they enter the library right now? Oke, may they, boleh nggak mereka masuk ke perpustakaan sekarang, katanya. Oke, jadi sekali lagi dalam unit 4 ini yang kita pelajari kemarin adalah ada penggunaan must, ada penggunaan may. Ya, jadi untuk must dan may ini dinamakan juga modal. Perbedaannya gimana, Bu? Kalau may dengan must, oke. Kalau must itu biasanya lebih keras, lebih tekankan misalnya keharusan. Mau tidak mau harus dilakukan. Kemudian ada juga should, ya. Ini sambil mengulang sedikit. Should ini adalah merupakan sebaiknya. Sebaiknya, kalau ada kalimat atau ada kata yang menggunakan kata sebaiknya, nah itu biasanya kita bisa hanya sebagai saran, artinya boleh dilakukan, boleh juga tidak, jadi tergantung dari orang yang tersebut. You should go home now, misalnya you should go home now, kamu sebaiknya boleh pulang sekarang, atau you should, kamu sebaiknya pulang sekarang. Artinya kalau ada kata should di situ, kamu boleh pulang, boleh juga tidak. Nah, di sini ada kata may juga termasuk dari modal. Untuk contoh yang may tadi sudah Ibu jelaskan. You may, jadi boleh. Jadi ada beberapa modal itu can, may, must, dan should. Oke, anak-anak, kita lihat lagi, kembalikan lagi. Di slide-nya boleh kalian lihat. Oke, ya. Yang lalu untuk can I borrow? Nah, ini sudah Ibu jelaskan tadi. Boleh can, boleh. Ya, untuk asking for permission. Kalau minta izin bisa kita gunakan kata can, could, and may. Nah, ini masih lanjutannya. May, contoh, can I borrow your phone to make a call? Could I leave now? Atau may I sit here? May I sit here? Jadi ini yang namanya modal ini dari can, may, dan could. Ada contoh di sini ya. Baik anak-anak, kita lihat lagi slide yang berikutnya. Oke, untuk yang negatifnya gimana? Kita lihat ada afirmatif, ada negatif. Yang negatif ya hanya tinggal ditambahkan kata don't di awal kalimat. Don't oke, don't let him know. Kemudian ini penggunaannya untuk yang she, he, dan they. Kalian bisa lihat di slide. Let's ini ada dua fungsi, bisa sebagai orders atau perintah, let's for orders, atau bisa juga may, let dan may. May untuk wishes maksudnya harapan ya. Oke. Ya, ini sama let's tadi. Kemudian ini yang may. Oke, anak-anak. Ibu rasa sampai di sini dulu. Selesai sudah pertemuan kita di hari ini. Untuk tambahan, kalian bisa mencari soal-soal atau yang udah Ibu berikan selama ini ada di buku Yudhistira. Ya, mungkin ada temannya yang punya, boleh pinjam atau mungkin kalau ingin beli ya silahkan. Ini semua Ibu ambil dari buku Yudhistira. Nama bukunya Interactive English.
Jadi kalian boleh cari di toko buku, sekaligus persiapan untuk kalian UTS harus ada juga. Silahkan dicari, tanya dengan temannya di mana belinya, ya. Oke, baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu kalian juga. Dan Ibu harapkan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Persiapkan diri kalian menghadapi UTS nantinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.